Halo, masih dengan saya Evet Karistian. Di set video ini kita akan belajar bersama tentang competitive programming. Kali ini kita belajar tentang dynamic programming. Nah, untuk materi DP yang pertama, kita akan hanya bahas introduction-nya aja. Kita akan perkenalan dengan DP. Apa aja yang kita bahas di introduction ini? Yang pertama adalah apa sih DP itu? Yang kedua, kapan DP ini bisa digunakan? Atau mungkin kapan DP ini paling efektif digunakan? Yang ketiga, kita akan bahas gimana caranya kita solve problem DP. Nah, kita punya angka 1, ada beberapa di sini. Kita pengen tahu berapa sih jumlah angka 1 ini. Karena deretannya ini cukup panjang, maka kita perlu hitung satu persatu nih. 1 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita hitung, ternyata jumlahnya 10. Oke, tenang, ini bukan pelajaran SD, tapi kita akan lanjutkan dengan angka 11 ini. Kalau kita tambah lagi seperti ini, berapa jumlahnya? Tuh, 13. Gimana caranya? Kita bisa lebih cepat menghitung yang deretannya lebih panjang daripada yang lebih pendek. Karena sebenarnya kita sudah menghitung yang berwarna putih ini dan kita sudah menyimpan di memori kita bahwa nilai totalnya adalah 10. Ketika kita tambahkan potongan penjumlahan lagi yang nilainya 3 ini, berarti kita sebenarnya hanya menghitung 10 ditambah 3, yaitu hasilnya jadi 13. Nah, itu sebenarnya yang cukup membantu untuk kita memahami dynamic programming. Yang kita lakukan adalah menyimpan sesuatu, kita mengingat-ingat penjumlahannya ini tadi berapa, dan kita gunakan lagi di perhitungan berikutnya. Kita tambahkan 1 tambah 1 tambah 1. Dengan demikian kita sebenarnya menghemat waktu. Nah, ini definisi DP yang saya suka. Remembering stuff to save time later. Jadi yang kita lakukan hanya menyimpan atau mengingat sesuatu supaya kita bisa save time. Kenapa kita save time? Karena ada proses berulang yang kita hilangkan. Yang seharusnya kita hitung satu persatu, seperti angka 1 tadi, tapi tidak kita hitung seperti itu, karena kita sudah tahu nilainya berapa. Kalau teman-teman pengen tahu sejarahnya, DP ini sudah dimulai dari tahun 1950, ditemukan oleh Richard Bellman. Kalau pengen tahu lebih lanjut, silahkan dibaca di Wikipedia. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa mengubah perhitungan tadi, 1 plus 1 plus 1 ini, ke dalam program, atau ke dalam source code kita. Oke, bisa dilihat dulu source code-nya. Kita akan mulai dari paling atas. Ini library yang kita gunakan. Kemudian kita lanjut. Ini kita punya data 1 plus 1 plus 1 plus 1 tadi. Kita simbolkan ke dalam sebuah array. Ini ada 10 bilangan, 10 angka 1 di sini. Kemudian di main function-nya kita hanya akan mengoutputkan cout sol 9. Kenapa sol 9? Karena indeksnya dari 0 sampai ke 9. Kita pengen hitung dari yang paling ujung nih. Apa yang dilakukan oleh function solve? Function solve ini adalah dia menghitung. Nah, gimana sih caranya dia menghitung? Dia akan menghitung secara rekursif. Karena rekursif berarti kita punya base case-nya, jadi bagian paling ujungnya atau paling dasarnya yaitu posisi di sini. Ketika dia dari indeks ke i-nya 0, berarti dia akan return data i, data 0 yaitu 1. Tapi kalau dia bukan base case-nya, yang dia lakukan sebenarnya hanya
memanggil data di posisi yang sedang kita cari, I-nya saat ini 9, ditambah dengan function rekursif, kita akan menghitung dari 0 sampai 8, yaitu dengan manggil solve 8. Jadi sebenarnya di sini, ketika kita solve 9, kita menggabungkan nilai data ke 9 ini dengan subproblem, yaitu kita mau tahu solve 8 itu berapa. Kalau solve 8 kita tahu hasilnya, kita bisa tahu solve 9 itu berapa, yaitu tinggal menambahkan angka 1. Nah, misalnya kita panggilnya 2 kali nih, solve 3 sama solve 5. Kalau kita panggil solve 3, kita menghitung nih solve 3, solve 2, solve 1, solve 0. Kalau kita hitung solve 5, berarti kita hitung solve 5, solve 4, solve 3 lagi, solve 2 lagi, solve 1 lagi, dan solve 0 lagi. Nah, karena itu ada yang berulang di sini. Nah, kalau divisualisasikan, ketika kita manggil solve 3, ini yang berwarna merah. Ketika kita manggil solve 5, ini yang berwarna oranye. Lalu, gimana caranya kita bisa menghemat waktu? Mana yang sebenarnya kita bisa ingat, atau bisa kita memo, atau bisa kita remember, supaya kita tidak perlu melakukan proses yang berulang. Ini sedikit perubahan dari code yang tadi. Apa yang kita tambahkan? Kita punya satu variabel tambahan, sum. Sum ini digunakan untuk apa? Sum ini untuk menyimpan return-nya setiap perhitungan rekursifnya. Yang tadinya kita hanya return, sekarang kita simpan. Kita pengen tahu sum sampai ke posisi ke I itu berapa. Nah, kita masukkan nilai perhitungannya ini, data I plus solve I-1. Juga kita masukkan waktu kita hitung base case-nya. Data I kita simpan ke sum I, data I plus solve I-1 kita juga simpan ke sum I. Lalu kapan sum I ini akan kita gunakan? Itu ada di bagian yang ini, tengah. Ketika nilainya dia bukan min 1, kita lanjut. Kita return sum I. Kalau dia nyata sama dengan min 1, berarti baru kita lanjut. Nah, oleh karena itu kenapa kita gunakan min 1, sebenarnya itu hanya untuk penanda bahwa belum pernah diubah nilainya. Nilai defaultnya adalah min 1, kita cek di sini min 1. Kalau teman-teman suka menggunakan ini misalnya min 2, boleh juga. Sini di set min 2 semua, sini juga min 2. Nah, kemudian ketika kita sudah pernah dapatkan nilainya, kita hanya akan return sum I-nya. Kenapa? Karena kita sudah memo atau kita sudah pernah ingat sebelumnya. Jadi tidak perlu kita proses rekursif yang ada di bawahnya ini. Oke. Daripada kita lihat kodenya, kita akan lihat visualisasinya. Misalnya kita panggil solve 3. Solve 3 akan panggil 1 ditambah solve 2. Solve 2 adalah nilai 1 ditambah solve 1. Solve 1 adalah 1 ditambah solve 0. Solve 0 itu adalah data ke I, data ke 0. Data ke 0-nya 1. Berarti kita sekarang simpan nilai sum-nya adalah 1. Kita lanjut. Karena kita sudah dapat nilai di posisi ke 0-nya, kita backtrack. Nah, posisi ke sum 1 itu adalah solve 0 ditambah dengan data 1 di sini. Ini solve 1. Solve 1 itu adalah data ke 1 ditambah solve 1 min 1, solve 0. Hasilnya 2. Dan seterusnya. Sampai di sini kita sudah mengubah nilai sum yang tadinya min 1 semua menjadi 1, 2, 3, 4. Apa artinya ini? Kita akan lihat ketika kita panggil kedua kalinya, yaitu untuk solve 5. Solve 5, kita akan menghitung data ke-5 ditambah solve 4. Data ke-5 ditambah solve 4. Data ke solve 4 itu adalah
solve 3 ditambah data keempat, yaitu 1 ditambah 4. Nah, kenapa kok kita bisa tahu 4? Karena kita sudah pernah simpan di sini. Solve 3 itu ada, atau kita cek di sini, sum 3 itu sudah ada nilainya, berarti kita tinggal return 4. Dengan kita sudah return di sini, berarti kita tidak melakukan proses berulang ke solve 0. Kita hanya berhenti sampai di solve 3. Solve 3 ketemu, kita update nilai solve 4, sum 4-nya jadi 5. Sekarang kita bisa menghitung solve 4, 5 ditambah 1, 6. Dengan bentuk seperti ini, maka setiap kali kita menghitung solve 0, solve 2, solve 1, solve 3, solve 4, solve 5, berikutnya semuanya akan diselesaikan dengan waktu O1 atau konstan, karena kita sudah simpan nilai sum-nya. Dengan demikian, ketika kita panggil berulang-ulang, kita sudah menghemat waktu. Lalu kapan kita bisa menggunakan DP secara optimal? Kita lihat case yang tadi, kita punya problem 1 plus 1 plus 1 plus 1. Sebenarnya kalau kita urutkan dengan model rekursif tadi, ketika kita mau panggil posisi kelima, kita akan memanggil solve 4, solve 3, solve 2, dan solve 1. Kalau solve 3 sudah kita dapatkan hasilnya, berarti solve 4 pasti kita bisa temukan solusinya. Nah, ciri khas seperti ini disebut sebagai optimal substructure. Lalu DP juga punya syarat yang kedua supaya optimal, yaitu overlapping subproblem. Untuk case yang kali ini, tidak ada overlapping subproblem. Lalu apa sih sebenarnya optimal substructure dan overlapping subproblem? Ini dia. Optimal substructure itu kalau kita bisa menghasilkan solusi optimal di angka 3 ini dari subproblemnya. Jadi kalau subproblemnya kita sudah bisa hitung secara optimal, yang 3 ini pasti optimal. Kita bisa hitung secara efisien. Oke ya, kayak tadi kalau kita hitung solve 4 nilainya, misalnya 5, berarti solve 5 itu tinggal 1 plus 5. Oke. Lalu overlapping subproblem. Artinya ada beberapa subproblem yang akan berulang. Misalnya ketika kita mencoba solve 5, di sini kita hitung solve 3. Tapi ketika kita menghitung solve 4, ternyata di sini kita juga menghitung solve 3. Berarti proses ini kita hitung minimal 2 kali di sini. Bisa jadi kalau problemnya angkanya lebih besar lagi, mungkin dia akan dihitung 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, di sini letak di mana DP akan sangat bermanfaat. Karena semakin banyak overlappingnya, kita akan semakin banyak menghilangkan prosesnya. Semakin banyak proses yang dihilangkan, kita bisa menghemat waktu lebih banyak lagi. Oke, sebagai contoh, kita akan mencoba menggunakan DP untuk solve problem Fibonacci. Fibonacci itu adalah sebuah deret bilangan, di mana setiap bilangannya, kecuali di posisi awal 0 dan 1, itu didapatkan dari penjumlahan dua posisi sebelumnya, yaitu posisi I-1 dan posisi I-2. Jadi kalau posisi di sini berarti adalah 1 plus 1, yaitu 2. Di sebelah sini 3 adalah 2 plus 1, yaitu totalnya 3. 5 adalah 3 plus 2, yaitu 5. 8 adalah 5 plus 3. 13 adalah 8 plus 5. Oke, kita akan review apakah Fibonacci ini optimal substructure? Ya. Karena kalau kita sudah tahu nilai Fibo 2 dan Fibo 1, tinggal kita jumlahkan, kita dapat nilai Fibo 3. Apakah mereka overlapping? Ya, ada juga overlappingnya.
Di sini Vibo 5 kita panggil Vibo 3, di Vibo 4 kita juga panggil Vibo 3. Berarti ini ada yang overlapping. Oleh karena memenuhi dua kriteria ini, maka DP akan sangat efektif atau sangat optimal untuk digunakan di problem ini. Nah, waktunya coding, silakan coba dulu untuk solve Fibonacci problem ini tanpa DP dengan model rekursif. Silakan pause videonya, kerjakan dulu. Sudah? Kalau sudah kerjakan, kita akan lihat sama-sama. Ini coding yang saya buat. Terdiri dari dua function aja. Ini bagian mainnya. Di main sebenarnya kita hanya punya variabel n, kita inputkan angkanya. Kemudian kita pengen panggil Fibonacci di posisi ke n itu berapa. Nah, main functionnya yang di Fibonacci atau fungsi yang kita gunakan untuk menghitung Fibonacci-nya adalah seperti ini. Kalau base case-nya atau posisi i-nya itu adalah 0 dan 1, kita tahu default value-nya adalah 1, berarti kita return 1. Kalau dia bukan 0 dan 1, kita hitungnya dengan cara panggil Vibo i-1 dan Vibo i-2. Oke ya, dengan metode seperti ini, dengan algoritma seperti ini, rekursifnya Fibonacci, kita bisa solve Fibonacci problem. Nah, sekarang gimana caranya kita solve Fibonacci tadi menggunakan dynamic programming? Sederhananya, kita ada 4 step. Yang pertama, kita perlu menemukan polanya. Tadi kita udah lihat tree-nya, kita udah tahu mana sih yang sebenarnya overlapping, mana yang sebenarnya kita hitung berulang-ulang. Nomor 1 udah kita kerjakan. Nomor 2, kita akan membuat satu variabel memo, itu untuk menyimpan setiap perhitungan yang sudah pernah kita hitung. Tahap ketiga, variabel tadi kita gunakan untuk menyimpan di setiap prosesnya. Jadi untuk kalau dalam rekursif kita untuk setiap state-nya, kita akan masukkan hasilnya ke dalam variabel memo ini. Baik yang base case maupun yang bukan base case-nya. Setiap kali kita hasil hitung, ketika akan kita return, tidak hanya kita return tapi juga kita simpan. Yang keempat, ini bagian yang kita gunakan untuk menghemat waktu. Sebelum kita panggil rekursif lebih dalam lagi, kita akan cek sebenarnya di posisi indeks tersebut apakah variabel memonya itu sudah dihitung. Kalau memonya sudah pernah dihitung, kita tinggal return nilai memonya aja. Dengan demikian kita tidak perlu masuk ke dalam tree yang lebih dalam lagi dan kita melakukan proses yang berulang. Dengan hanya mereturn memo, kita sudah menghemat waktu. Jadi ingat dari awal, temukan polanya, buat variabel memo, simpan hasilnya, dan kemudian kita panggil hasil tersebut kalau kita sudah pernah hitung. Sekarang kita lihat, ini tadi codingan kita akan solve dengan DP. Teman-teman yang sudah dapat idenya, silakan dicoba dulu. Buat problem ini di-solve dengan cara DP. Oke, sudah. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Apa yang sebenarnya kita lakukan di sini? Sesuai dengan step-nya tadi, kita akan perbandingan step dengan solusi yang kita punya. Nah, yang berwarna oranye ini, kita punya variabel memo. Kita buat variabel memo. Memo 10, kita simpan di sini. Kemudian kita juga melakukan memset memo, min1 size of memo. Artinya apa? Memset ini untuk mengisikan initial value min1 ke dalam semua indeks memo. Jadi setelah ini dijalankan, sebenarnya yang terjadi adalah
Seperti yang coding yang kita lihat di awal tadi. Hasilnya adalah array yang berisi nilai -1 sejumlah 10. Oke, kita lihat yang warna biru muda. Simpan hasil perhitungannya di setiap proses. Ketika kita sudah menghitung Vibo I-1 ditambah Vibo I-2, kita simpan ke dalam memo. Yang tadinya kita langsung return, kita sekarang masukkan dulu ke dalam variabel memo, baru kita return. Begini. Gitu ya cara bacanya. Vibo I-1 dan Vibo I-2 kita jumlahkan, simpan ke dalam memo dulu. Sekarang sudah terupdate, memonya kita return. Step yang keempat, yang warna hijau, karena kita sudah pernah menyimpan, sekarang kita akan evaluasi di setiap prosesnya. Kalau nilai memonya itu tidak sama dengan -1, artinya sudah pernah kita isi, kita hanya return memonya aja. Kita nggak akan panggil function rekursifnya lebih dalam lagi di step berikutnya. Akan berhenti di warna hijau ini. Hanya jika kalau kita belum pernah menghitung, baru kita akan hitung ke rekursif lebih dalam lagi. Oke, ini solusi Fibonacci menggunakan DP. Silakan diperhatikan apa perbedaannya dengan yang tadi. Oke, final tips buat teman-teman belajar DP. Yang pertama, coba lagi untuk jelaskan mengapa problem Fibonacci ini cocok diselesaikan dengan dynamic programming. Coba tentukan mana bagian optimal substructure-nya dan mana overlapping subproblemnya. Karena sebelum kita belajar DP yang lebih lanjut lagi, sebelum kita kupas yang lebih rumit, pastikan teman-teman sudah memahami apa itu optimal substructure dan overlapping subproblem. Dimulai dari problem yang paling sederhana. Boleh dari problem yang penjumlahan angka 1 tadi atau dari Fibonacci. Kalau bagian itunya sudah, silakan lanjut dengan proses coding Fibonacci dengan DP tadi. Dimana kita mengubah coding yang bukan dengan DP, kita jadikan DP. Perhatikan lagi untuk setiap prosesnya, kita cari polanya, kita buat variabel untuk memonya, kemudian kita simpan di setiap prosesnya, dan kemudian kita panggil kalau ternyata memonya itu sudah pernah kita isi. Dengan teman-teman mengulang proses coding Fibonacci ini berkali-kali, teman-teman akan menemukan prosesnya coding DP itu seperti apa. Akan dengan mudah teringat apa saja sih yang diperlukan kalau kita coding DP. Nah, kalau tips 1 dan 2 ini sudah teman-teman lakukan, silakan coba untuk solve problem DP lain. Karena problem dynamic programming itu sebenarnya cukup variatif. Biasanya kalau kita sudah paham satu problem DP, kita ketemu problem DP baru, bagian terberatnya adalah untuk menganalisa kriteria DP-nya itu di bagian apa, mana yang perlu kita memo, mana yang perlu kita simpan. Dan kalau teman-teman lihat langsung hasil jadinya, coding punya orang, biasanya akan terlihat sangat sederhana. Tapi yang susah adalah gimana kita menganalisa, menemukan solusinya. Karena kalau kita ikut kontes programming, competitive programming, nggak akan ada yang membuatkan codingnya terlebih dahulu. Kita yang harus membuat solusi dynamic programmingnya. Oke, sesuai tips nomor 3, kita akan latihan. Di sini kita punya sebuah karakter dan sebuah papan atau arena bermainnya dia. Di arena bermainnya ini ada angka 1 dan angka 0. Nah, karakter kita ini cuma bisa jalannya ke kanan atau ke bawah. Dia nggak bisa mundur ke kiri atau mundur ke atas. Dia nggak bisa. Dia hanya bisa ke kanan atau ke bawah. Nah, karena dia hanya bisa kanan atau ke bawah, gerakannya dia terbatas.
Dan dengan gerakan yang terbatas ini, kita mau tahu berapa banyak angka 1 yang bisa dikolek. Berapa atau mungkin jalur mana yang sebenarnya angka 1-nya itu paling banyak. Kita pengen tahu maksimumnya berapa sih. Nah, kalau kita coba semua kemungkinannya, kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa mencoba dia jalan lurus dulu, ke kanan dulu semua, baru kemudian dia ke bawah. Berarti yang dia dapatkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia dapat 6. Bisa juga ada kemungkinan dia jalan ke sini, ke kanan, sampai di titik ini, dia turun dulu, baru kanan lagi, baru ke bawah. Bisa juga dia lurus ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah lagi. Dan ada begitu banyak kemungkinannya. Kita perlu cari maksimumnya angka 1 yang dia dapatkan berapa sih. Nah, solusinya kurang lebih ada di sini. Dia turun 1, 1, 1, 1, dan ke kanan, sampai ujung baru dia ke bawah. Dia dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, resultnya adalah dia mendapatkan 9. Nah, problemnya adalah teman-teman dengan diberikan board atau arena seperti ini, susunan angka 1, 0-nya seperti ini, silakan hitung dengan metode biasa seperti apa, coba semua kemungkinannya, atau namanya complete search. Kemudian hitung menggunakan DP, gimana kita bisa menghemat waktu di problem yang ini. Oke, cukup jelas. Silakan dibuat. Kita akan bahas soal ini di episode berikutnya beserta dengan beberapa problem DP klasik yang tentunya membantu teman-teman semua untuk bisa memahami problem DP di kontes. Oke, sekian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share juga. Jangan lupa subscribe untuk dapatin konten competitive programming berikutnya. Thank you for watching.